عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat tersebut pada pagi hari ini adalah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa memulai hari yang akan kita jalani ini dengan sebuah amal saleh, menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu untuk melakukan amal-amal saleh. Karena sesungguhnya keberadaan kita di dunia ini, hari-hari yang akan kita jalani di dunia ini bukanlah hanya untuk bersenang-senang di dunia, bukanlah hanya untuk menghabiskan waktu untuk memberikan kebahagiaan ataupun kegembiraan pada diri kita. Bukan itu tujuan kita di dunia ini. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini adalah agar kita beribadah. Hari-hari yang kita jalani ini menjadi sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di dunia ini melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ketika seorang memperhatikan dan mentadabburi ayat ini, maka dia akan tahu tujuan hidup dia di dunia. Untuk apa dia menjalani hari-harinya di dunia? Dengan apa nantinya dia akan mengisi hari-harinya di dunia? Dengan tugas Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat tersebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan mereka, ciptakan jin dan manusia, tidak diciptakan ke dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah maksudnya berarti seorang itu sudahlah 24 jam sholat saja terus, puasa saja terus? Tidak demikian cara memahaminya. Karena yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah itu bukan hanya dalam bentuk berpuasa. Tapi ibadah dijelaskan oleh para ulama adalah sebuah istilah, sebuah kata yang digunakan untuk menamakan segala apapun yang dilakukan manusia, baik itu ucapan ataupun perbuatannya yang zahir maupun yang batin, yang dicintai oleh Allah SWT, yaitu setiap ucapan, setiap perbuatan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan ibadah. Dalam artian kehidupan manusia di dunia, apakah ketika dia berangkat pagi untuk bekerja, apakah tidak dinilai ibadah? Bisa dinilai ibadah. Ketika apa? Ketika yang dia lakukan tersebut adalah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika dia melakukan hal tersebut untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya, maka hal
hal tersebut menjadi sebuah ibadah. Maka dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika seorang misalkan dia makan, dan ketika dia makan, dia niatkan dalam hatinya, dia hadirkan dalam hatinya niatan untuk apa? Makanan yang dia makan ini adalah untuk menjadikan dia bisa bertahan hidup di dunia, tidak mati kelaparan, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan engkau lemparkan dirimu ke dalam kebinasaan. Maka ketika dia makan, dia hadirkan hal tersebut dalam dirinya, dalam hatinya, maka yang dia lakukan pun menjadi sebuah amalan yang dikatakan ibadah. Maka makna ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu adalah sebuah makna yang luas maknanya dan begitu luas cakupannya, sehingga ketika seorang hendak memahami perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka jangan dia pahami al-ibadah di situ. Tidaklah perintahkan jin dan manusia untuk beribadah melainkan sholat saja, puasa saja, kemudian sedekah. Bahkan segala sesuatu yang Allah perintahkan kemudian dia jalankan dengan menghadirkan niat di dalam melakukannya untuk menjalankan perintah Allah, itu adalah sebuah ibadah. Sehingga kehidupannya dipenuhi dengan ibadah, sehingga keberadaannya di dunia ini benar-benar 100% untuk ibadah. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara dia mengetahui apa saja yang Allah perintahkan, sehingga apa yang Allah perintahkan bisa dia hadirkan niat di situ bahwasanya dia melakukannya adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi ibadah. Karena kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan keadaan kosong dari perintah dan larangan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menduga bahwasanya kami menciptakan kalian abad, yaitu la yu'mar wa la yunha. Apa makna abad? Apa makna sia-sia? Yaitu la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah, tidak diberikan larangan, tidak diberikan perintah, tidak dilarang. Apakah kalian menduga seperti itu? Jawabannya tidak Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran. Kenapa? Karena jawabannya sudah jelas, yaitu tidak demikian kita diciptakan di dunia. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala firman, ayahsabul insanu ayyutruka sudah. Apakah manusia menduga bahwasanya dia akan dibiarkan begitu saja, yaitu tidak diperintah, tidak dilarang? Jawabannya tidak demikian. Kita diciptakan di dunia ini, Allah memberikan kepada kita umur di dunia ini untuk diberikan perintah agar kita menjalankannya, dan diberikan larangan agar kita tidak melakukannya. Itulah hakikat ibadah. Maka yang sering disebutkan dalam definisi bertakwa itu apa? Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan perintah Allah sangatlah banyak. Baik itu amalan-amalan yang dengan mudah kita kenali itu adalah ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah. Ini kita ketahui dengan sangat jelas. Siapapun mengetahui sholat itu ibadah, siapapun mengetahui bahwasanya puasa itu ibadah. Amalan yang dengan sangat mudah dikenali itu adalah sebuah ibadah. Dan mencakup juga perintah-perintah Allah, mencakup juga amalan-amalan yang sebagian orang mengetahui itulah ibadah, sebagian yang lain mereka terlalaikan dan tidak sadar bahwasanya itu juga merupakan ibadah. Apa contohnya? Contohnya tadi kita contohkan tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan perintah-perintah kepada kita. Perintah kepada seorang untuk bermuamalah dengan cara yang ma'ruf kepada keluarganya. Perintah kepada seorang
untuk menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang membinasakan dirinya sendiri. Ini adalah perintah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan perintah-perintah tersebut dalam Al-Qur'an. Maka ketika seorang menjalankannya dan menghadirkan niatan bahwasanya dia melakukan aktivitas tersebut untuk menjalankan perintah Allah, maka itu menjadi sebuah ibadah. Makanya para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ibadah apa? Kullu qaulin wa amalin yuhibbuhu Allah wa yardah min kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah al-batinah. Lihat begitu dalamnya pemahaman beliau tentang makna ibadah, sehingga beliau mendefinisikannya apa? Segala sebuah aktivitas apapun yang dilakukan oleh seseorang yang menjadikan dia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas yang menjadikan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk dalam kategori ibadah. Maka ketika seorang dia menjalani aktivitas hariannya dengan dia menghadirkan niatnya ini adalah untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami dia bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Ketika dia bekerja menghadirkan niatan itu adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dia untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka dia berada dalam ibadah. Seorang istri ketika dia mengurus rumah suaminya, merapikan suaminya, mendidik anak-anaknya, ketika dia lakukan hal tersebut dan menghadirkan niatan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada wanita untuk menunaikan hak suaminya, bertanggung jawab atas urusan rumah suaminya, maka dia dalam ibadah. Maka sehari-harinya dia berada dalam ibadah. Sehari-hari yang dia mengaplikasikan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka inilah pentingnya ilmu dan niat. Makanya Allah SWT tegaskan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui tentang bagaimana dia menjalankan aktivitas hidupnya, tentang bagaimana dia meniatkan amalan-amalan harian, apakah sama dengan orang yang tidak mengetahui bagaimana dia menjalani kehidupan di dunia? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jawabannya jelas, tidak perlu disebutkan dalam ayat tersebut. Jawabannya tidak akan sama. Orang yang berilmu dan orang yang menghadirkan niat, maka apa yang dilakukan di dunia ini semuanya menjadi ibadah dan akan dia dapatkan dan akan dia ingat kelak tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari di mana manusia akan melihat semua yang dia lakukan di dunia akan diingat. Adapun sekarang di dunia mungkin kita sudah lupa. Setahun yang lalu tanggal sekian mulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan kita tidak ingat apa saja yang kita lakukan. Namun kelak di hari kiamat kita pasti akan mengingatnya, baik itu yang baiknya maupun yang buruknya. Khawani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka berkenaan dengan menjalankan tugas kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka perlu kita ketahui bahwa di antara perintah Allah yang bisa mendatangkan keridhaan Allah dan menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga, namun perintah ini juga banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia, adalah perintah untuk mendidik dan mengajarkan keluarga tentang pendidikan agama. Karena ini merupakan perintah. Oleh karena itu kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini dalam bab yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah di sini, dengan bab yang berjudul wujubi amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizina min wasairi man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafati wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi manhiyyin anhu. Judulnya panjang bawakan Imam Nawawi karena pada setiap kata yang beliau bawakan di sini
memiliki makna-makna yang perlu kita pahami. Judul bab ini beliau sebutkan mengiringi bab tentang wajibnya seorang memberikan nafkah kepada keluarga. Apa kaitannya? Kenapa bab ini kok berdampingan atau mengiringi bab tentang nafkah? Dijelaskan oleh para ulama, dikarenakan kewajiban yang diantarakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada seseorang di dalam memenuhi hak keluarganya bukan hanya nafkah badan, bukan hanya asupan gizi untuk badan, bukan hanya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada seseorang untuk memberikan nafkah kepada hati keluarganya. Apa itu nafkah hati keluarganya? Apa itu gizi untuk hati keluarganya? Yaitu mengajarkan mereka tentang keimanan, mendidik mereka agar mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perintah Allah. Sehingga ketika seorang melalaikan hal ini, ketika seorang mengabaikan keluarganya, seorang suami mengabaikan istrinya, anak-anaknya, seorang istri mengabaikan anak-anaknya, tidak mendidik mereka dengan pendidikan yang menjadikan mereka bertakwa dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka berdosa. Maka mereka tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam bentuk perintah mendidik keluarga. Tadi kita sebutkan ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat saja, tapi ibadah itu adalah seorang menjalankan perintah Allah. Di antara rangkaian perintah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita di dunia ini adalah mendidik keluarga. Maka ketika seorang sehari-harinya dia mengabaikan keluarganya, anaknya yang sudah usia 7 tahun atau bahkan lebih, tidak dia ajak untuk sholat, tidak dia perintahkan untuk sholat, maka dia berdosa. Anaknya yang ketika dia sudah mencapai usia balik, dia lihat melakukan kemungkaran, maka dia pun berdosa. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan judulnya apa? Bab wujub, wajib, kewajiban. Dan kita tahu perintah Allah itu ada yang diistilahkan wajib, ada yang diistilahkan mustahab. Dan bagian para ulama menyebutkan di sini perintah yang Allah berikan kepada para orang tua agar mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya, ini hukumnya wajib. Sehingga kalau seorang mengabaikannya berarti mereka meninggalkan hal yang wajib. Apa hukumnya yang meninggalkan hal yang wajib? Jelas, meninggalkan yang wajib hukumnya dia berdosa dan kelak dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bab ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita tentang besarnya peran orang tua dan pentingnya orang tua menunaikan perintah Allah ini, kewajiban. Kenapa? Karena kalau mengabaikannya, tidak mendidik keluarganya, tidak mengajarkan mereka, maka mereka tidak menjalankan perintah Allah dan dikatakan dia telah bermaksiat. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah memberikan judul di sini wujub, wajib hukumnya. Apa yang wajib? Amri ahlihi, memerintahkan. Dan yang namanya memerintahkan di sini bukan hanya sekedar mengajak ayo, tidak. Tapi yang memerintahkan di sini adalah apa? Para ulama, yaitu at-ta'lim wa ta'dib, mengajarkan. Bagaimana ketika seorang dia memerintahkan anaknya sholat, maka dia pun harus memerintahkan anak-anaknya untuk menunaikan rukun-rukun sholat, menunaikan syarat-syarat sholat. Berarti dia harus mengajarkan anaknya apa saja rukun sholat itu, apa saja syarat-syarat sahnya sholat, supaya anaknya tersebut melakukan sholat dengan benar. Sebagian kaum muslimin sekarang dia mengajak anaknya sholat, tapi tidak diajarkan bagaimana sholat. Sehingga apa? Anaknya datang ke masjid tidak tahu bagaimana sholat yang benar. Akhirnya ketika sholat dia bercanda dengan temannya, dia mengganggu orang lain untuk sholat. Kenapa ini?
Karena dia hanya diperintahkan untuk sholat, tapi dia tidak diperintahkan tentang bagaimana cara menunaikan sholat, mana yang membatalkan sholat, mana sholat yang benar, mana sholat yang harus ditunaikan. Maka perintah di sini maksudnya adalah memerintahkan, dan perintah di sini mencakup memerintahkan hal-hal yang wajibnya dan hal-hal yang sunnahnya. Ini masuk dalam kategori perintah, merintahkan mereka. Makanya para ulama memerintahkan di sini bukan hanya memerintahkan mengerjakan, tapi juga memerintahkan tentang bagaimana caranya mengerjakannya. Makanya Ali bin Abi Thalib tatkala beliau menafsirkan firman Allah SWT disebutkan oleh Ibnu Katsir tatkala Allah SWT firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dibawakan perkataan Ali bin Abi Thalib. Itu apa perkataan Ali bin Abi Thalib? Allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka dan didik mereka agar mereka tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Ajarkan mereka tentang apa yang menjadikan mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlihi, wujubu amri ahlihi, memerintahkan keluarganya. Yang dimaksud ahlu di situ adalah semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dan tinggal di rumahnya. Kalau suami maka berarti istri dan anak-anaknya, dan kalaupun ada saudara-saudara atau kerabat-kerabat yang lain, mereka pun masuk dalam cakupan wilayahnya, wewenangnya. Kalau seorang istri maka berarti yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya adalah anak-anaknya dan anak-anak dari suaminya, dan juga orang-orang yang berada di rumahnya. Maka mereka harus kita ajak dan kita perintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa auladihil mumayyizin, dan juga anak-anaknya yang telah mumayyiz. Siapa itu anak-anak yang telah mumayyiz? Al-mumayyiz yaitu disebutkan para ulama adalah tatkala dia sudah berusia 7 tahun. Makanya Rasulullah perintahkan kepada orang tua untuk mulai memerintahkan. Perintah dari Rasulullah ditujukannya kepada siapa? Bukan kepada anak-anak, tapi ditujukan kepada orang tuanya. Muru auladakum, perintahkanlah kepada anak-anak. Maka perintah inilah perintah yang berantai. Perintah dari Rasulullah SAW kepada orang tua memerintahkan kepada anak-anak. Maka kalau terjadi ini diabaikan, anak-anak yang sudah berusia 7 tahun tidak diajak, tidak diperintahkan, tidak diajarkan tentang ibadah, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berdosa siapa? Bukan anak-anaknya. Kenapa? Karena mumayyiz berbalik. Yang berdosa siapa? Yang berdosa orang tuanya, karena yang mengabaikan perintah Rasulullah adalah orang tua. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya Allah, sebagian para ahli ilmi mengatakan bahwasanya Allah SWT akan bertanya kepada orang tua terlebih dahulu sebelum bertanya kepada anak-anak. Kelak pada hari kiamat yang akan ditanya terlebih dahulu sebelum anak-anak yang mereka akan ditanya diminta pertanggungjawaban adalah orang tuanya terlebih dahulu. Kata beliau, qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ahli ilmu, innallaha yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal walada an walidihi. Sungguhnya Allah SWT akan bertanya kepada orang tua, minta pertanggungjawaban orang tua sebelum minta pertanggungjawaban kepada anak-anaknya pada hari kiamat. Itu apakah orang tuanya sudah menunaikan hak anak-anaknya, kewajiban mereka untuk anak-anaknya. Fa innahu kama anna lil abi ala ibni haqqan falil ibni ala abihi haqqun. Kata beliau, karena sesungguhnya sebagaimana seorang bapak itu punya hak yang harus ditunaikan oleh anaknya, yang anak itu tidak boleh durhaka kepada orang tuanya, begitu juga seorang anak, dia memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya, yang tidak boleh orang tuanya durhaka kepada anaknya, harus ditunaikan haknya. Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'u wa tarakahu sudan faqad asa'a ilaihi ghayatal isaa'ah, kata beliau. Maka barang siapa dia mengabaikan mengajarkan anaknya hal-hal yang bermanfaat bagi anak tersebut,
dan dia membiarkan anak tersebut sudah tidak diperintah, tidak dilarang, biarlah apa-apa, serah, kamu bisa menentukan jalanmu sendiri, sudah, itulah yu'mar wa yu'mar. Dan dia biarkan anaknya itu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, faqad asaa ilaihi ghayatal isa'ah, maka sesungguhnya orang tua tersebut sungguh telah berbuat buruk dengan hal yang seburuk-buruknya kepada anaknya. Wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunanahu. Dan kebanyakan anak-anak di mana kerusakan yang ada pada mereka ketika mereka sudah besar, mereka sulit diajak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah besar, mereka tidak kenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, kebanyakan anak-anak ini rusaknya mereka disebabkan orang tuanya, disebabkan bapaknya, yaitu disebabkan mereka melalaikan mereka dan meninggalkan mengajarkan anak-anaknya tentang kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Dan adalah kelak anak itu menjadi anak yang tidak tahu tentang hak Rabbnya, tidak tahu tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adhabuhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u abahum. Mereka abaikan tatkala anak-anaknya kecil, maka akhirnya anak-anak tersebut tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan tidak pula bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya. Ya subhanallah, sebuah nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengingatkan kepada kita, kepada para orang tua, tentang pentingnya mendidik dan mengajari anak-anak sejak mereka mencapai usia tamyiz. Oleh karena itu Rasulullah SAW perintahkan, nanti dalam buah hadis yang akan dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, tentang perintah Nabi SAW agar para orang tua mulai memerintahkan anak-anaknya bertakwa kepada Allah sejak usia 7 tahun. Jangan dibiarkan mereka melanggar perintah Allah di usia tersebut. Wasairi man fi ra'iyati, kita lanjutkan penjelasan dari judul bab ini. Dan juga memerintahkan orang lain yang berada di bawah wewenangnya. Kalau dalam lingkup keluarga, maka berarti maksudnya di sini adalah orang-orang yang berada di rumahnya. Termasuk misalkan kalau dia memiliki budak, misalkan zaman dahulu ada budak, maka termasuk juga budaknya. Tidak boleh dia biarkan budaknya melakukan kemaksiatan di rumah, meninggalkan perintah-perintah Allah di dalam rumahnya. Wa nahihim, dan juga wajib melarang mereka, itu melarang keluarganya, istri, anak-anak, dan juga orang-orang yang berada di bawah wewenangnya, anil mukhalafah, dari menyelisih sebelumnya bita'atillah, yaitu merintahkan mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk ketaatan ini banyak, seperti tadi kita sebutkan, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah ini bukan hanya salat, puasa, zakat, tapi ajarkan juga bagaimana mereka bermuamalah kepada manusia. Karena taat kepada Allah bukan hanya aktivitas-aktivitas atau amalan-amalan yang berhubungan antara makhluk dengan Khaliqnya, tapi di antara bentuk ketaatan adalah bagaimana seorang bermuamalah di antara sesama makhluk. Maka ajarkan mereka bagaimana mereka bermuamalah kepada orang tuanya, bagaimana mereka bermuamalah kepada saudaranya, bagaimana mereka bermuamalah kepada tetangganya, bagaimana mereka harus berkata-kata, bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana ketika dia melihat orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Yang semua itu tentunya bisa kita ketahui apa saja bentuk ketaatan dengan cara belajar. Itulah pentingnya seorang dia belajar, mempelajari kalam Allah, mempelajari sunnah Nabi SAW. Maka sebelum anaknya belajar, orang tuanya belajar juga, supaya anaknya bisa mengetahui apa yang harus dia ajarkan. Bita'atillah, yaitu merintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Wa nahyihim anil mukhalafah, dan wajib melarang mereka dari
menyelisihi ketaatan. Ketika dia melihat anak-anaknya melakukan hal yang menyelisihi ketaatan, anak perempuan misalkan sudah dia mencapai usia balik, belum menutup auratnya, masih menggunakan pakaian yang buka auratnya, dilarang. Kalau orang tuanya mengabaikan, membiarkan, sudahlah terserah kamu sana. Maka yang berdosa selain anak tersebut ketika dia sudah mencapai usia balik juga orang tuanya. Karena sekali lagi perintah Allah di sini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, perintah ini kepada orang tuanya. Maka cara beribadahnya orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan anak adalah mendidik mereka, mengajarkan tentang ketaatan dan melarang dari perbuatan maksiat. Melihat anaknya dia mengucapkan kata-kata yang kasar, mencela orang lain, mencela temannya, maka orang tuanya ketika itu wajib bagi orang tuanya untuk melarang. Jangan ucapkan seperti itu. Itu bukanlah sifat seorang mukmin. Ini perannya orang tua. Ini kewajibannya orang tua. Kalau seandainya orang tuanya mengabaikan, biarkan saja. Sehingga nanti anaknya terbiasa dengan perilaku-perilaku yang buruk, maka orang tuanya pun berdosa dan kelak dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena Rasulullah bersabda, "Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Tahuilah bahwasanya masing-masing dari kalian dia adalah ra'in, adalah orang yang punya tanggung jawab, punya amanah, dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Masing-masing kelak akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang telah diamanahkan kepadanya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Man istar'ahu Allahu fi ra'iyatin." Barang siapa telah Allah SWT berikan amanah terhadap orang-orang yang berada di bawah amanahnya, tanggung jawabnya, kemudian dia berkhianat kepada orang-orang tersebut, maka dia tidak akan masuk surga. Dia tidak akan masuk surga. Waliyahullah. Semoga Allah SWT berikan taufik pada kita untuk bisa menaikkan amanah ini. Amanah sebagai orang tua, mendidik anak-anak kita, mengajarkan mereka tentang ketaatan kepada Allah SWT dan melarang mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wa nahyihim 'anil mukhalafah, kata beliau. Wa ta'dibuhum, dan kewajiban untuk mentakdib mereka, mendidik mereka, yaitu mendidik keluarga, mendidik istri, mendidik anak. Jadi bukan hanya memerintahkan, tapi apa? Ta'dib. Makanya beliau jelaskan lagi di sini, wa ta'dibihim, memberikan pendidikan pada mereka, ajarkan mereka tentang ketaatan. Kalaulah sekiranya tidak bisa mendidik mereka sendiri, tidak bisa dengan tangannya sendiri dia mendidik, setidaknya dia memberikan kepada anak-anak ini seorang pendidik yang akan mendidiknya tentang ketaatan kepada Allah SWT. Dia pilihkan orang yang akan mendidiknya. Siapa yang menterbiahnya? Kalau seandainya dia harus menunaikan kewajiban yang lain, misalkan dia harus keluar rumahnya untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya, maka setidaknya dia pilihkan untuk anak-anaknya istri-istri yang salihah, yang bisa mendidik anak-anaknya bertakwa kepada Allah SWT. Sebaliknya misalkan seorang istri, seorang wanita, ketika dia akan mencari suami, dia pun akan mencari laki-laki yang saleh supaya kelak bisa mendidik anak-anaknya. Karena kewajiban mereka adalah mendidik anak-anak. Wa manhihim min irtikabi manhiyin anhu, dan melarang mereka dari melakukan hal yang dilarang. Menjelaskan tentang kewajiban orang tua. Dan di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dua firman Allah Subhanahu wa taala yang pernah telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu firman Allah SWT dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkan kepada keluargamu. Perintah dari Allah ditujukannya kepada siapa? Kepada setiap orang yang dia bertanggung jawab di dalam keluarganya. Apa isi perintahnya? Isi perintahnya adalah agar dia memerintahkan kepada keluarganya. Wa'mur ahlaka. Ini lafaz perintah, tapi konten katanya tentang perintah juga. Diperintahkan dia untuk memerintahkan kepada keluarganya.
Apa yang seharusnya diperintahkan kepada keluarganya? Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Perintahkan keluargamu untuk salat. Kenapa hanya salat yang disebut dalam ayat ini? Karena salat adalah antara amalan yang besar perannya di dalam syariat ini. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwasanya amalan yang akan pertama kali dihisab dari seorang hamba. Bukan berarti kemudian amalan yang lain tidak diperintahkan, tidak. Oleh karena itu para ulama mengatakan puasa pun demikian, diperintahkan kepada anak-anak sejak dia berusia 7 tahun. Ini perintah atau pemilihan bentuk amalan salat di sini adalah dalam rangka mencontohkan dan menunjukkan yang prioritas utamanya. Perintahkan pada keluarga untuk salat dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Ini ayat yang pertama dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ayat yang kedua dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Keluarga di sini mencakup istri, anak-anak, dan orang-orang yang berada di dalam rumahnya. Kalau itu orang tuanya, maka orang tuanya juga perlu untuk diajarkan. Kalau misalkan ternyata anaknya lebih dahulu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada bapaknya, mengajak bapaknya, mendakwahkan bapaknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni, kata beliau alaihi salam, sungguhnya aku telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu, maka ikuti aku. Tidak masalah. Yang mengajarkan itu anaknya, tidak masalah. Yang jelas siapa di rumah yang dia bisa untuk mengajarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk mengajarkan mereka. Entah orang tua mengajarkan anaknya atau anaknya yang lebih dahulu mengenal tentang ilmu, mengajarkan dan mengajak kepada bapaknya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan juga jaga keluarga kalian dari neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, Ibnu Katsir membawakan perkataan Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini. Bagaimana cara menjaga keluarga kita dari neraka? Allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka. Ajarkan tentang apa? Cara menjaga diri dari api neraka bukan mengajarkan tentang bagaimana cara mencari uang. Bukan, tapi ajarkan mereka tentang bagaimana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ibadah-ibadah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mana hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada mereka agar yang mendatangkan keridhaan Allah dia lakukan, yang mendatangkan kemurkaan Allah dia tinggalkan, yaitu ta'limuddin, ta'limul ahkam syariah, mengajarkan hukum-hukum syar'i itu yang prioritas. Ajarkan kepada mereka tentang bagaimana mereka memahami Al-Quran, bagaimana mereka memahami sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Minimal untuk diri mereka sendiri dan keluarga yang akan mereka bangun nantinya. Syukur-syukur mereka bisa menjadi orang-orang yang akan menyebarkan ilmu tersebut. Maka ajarkan wa'adibuhum, dan butuh kepada ta'dib, dan butuh kepada ta'dib, mendidik. Perlu untuk mendidik mereka. Maka dalam firman ini menunjukkan tentang kewajiban yang mewajibkan kepada para orang tua, yang kalau seandainya mereka mengabaikan perintah ini, maka mereka berdosa. Karena kan perintah ini disebut oleh para ulama adalah perintah yang wajib, yang dimana dalam kehidupan kita di dunia ini sebagai orang tua, ini diantara bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengajarkan anak, meluangkan waktu bagaimana mengajarkan kepada mereka, luangkan waktu mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan mereka. Datang waktu sholat, ada anaknya yang sudah mendekati usia balik, sudah memayis, tanyakan, kamu sudah sholat belum? Kalau belum, perintahkan dia sholat. Kalau dia tidak mau,
tegaskan lagi untuk dia mengerjakan sholat. Kalau sudah 10 tahun tetap tidak mau, boleh untuk memukul. Boleh untuk memukul anak. Karena Rasulullah yang perintahkan kita, wadribuhum, pukul mereka dengan pukulan yang tentunya dalam rangka mendidik. Yang seorang anak itu menjadi anak yang terdidik dan menjadi bekal untuk orang tuanya. Adapun dari hadis-hadis Nabi SAW yang beliau bawakan dalam bab ini, yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, akhadha al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tamratan min tamri shadaqah faja'alaha fi fihi. Suatu ketika pernah Hasan bin Ali ini siapanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali bin Abi Thalib ini menikahi Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahirlah anaknya Hasan dan Husain. Suatu ketika Hasan salah satunya pernah mengambil kurma sedekah. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW dan ahlu bait beliau haram untuk menerima sedekah, haram untuk memakan sedekah. Maka Hasan bin Ali termasuk keluarga Nabi SAW pernah mengambil kurma sedekah, satu biji, kemudian dimasukkan ke mulut. Nabi SAW ketika itu melihat apa yang dikatakan Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, kah. Ibaratnya kalau kita suruh ngelarang anak, jangan dimakan, stop, muntahkan. Ini Hasan bin Ali yang ketika itu masih kecil. Dia akan melakukan perkara yang bagi keluarga Nabi SAW adalah hal yang haram. Nabi SAW melihatnya, maka Nabi SAW langsung mengatakan, kah, irmi biha, lempar itu, keluarkan. Gak boleh dimakan karena itu haram. Ama alimta anna la na'kulu sadaqah? Apakah engkau tidak tahu bahwasanya kita ini haram untuk menerima sedekah? Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada siapa? Kepada cucunya untuk menghentikan sebuah hal yang sedang dia lakukan, yang ternyata hal tersebut adalah hal yang diharamkan bagi mereka, yaitu apa? Memakan sedekah, mengambil sedekah. Maka dengan hadis ini para ulama atau Imam Nawawi rahimahullah bertujuan untuk berdalil bahwasanya wajib bagi orang tua yang melihat anaknya melakukan kemaksiatan, yang melihat anaknya melakukan hal yang mungkar apapun bentuknya. Ini hal yang ringan, hanya sekedar apa? Mengambil kurma sedekah, satu biji kurma saja. Mungkin kalau kita udahlah masih anak kecil. Tidak. Nabi SAW ketika itu mengajarkan kepada Hasan bin Ali. Padahal kita tahu kan anak-anak itu kalau belum mencapai usia balik mukallaf atau tidak belum mukallaf. Dia melakukan hal yang haram, dia tidak berdosa. Dia meninggalkan yang wajib, dia pun tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Kalau ada orang tuanya melihat ternyata tidak melarang, orang tua. Maka Nabi SAW melarang Hasan bin Ali ketika itu dan mengajarkan kepada Hasan, beliau katakan, ama alimta anna la naqulu sadaqah? Apakah engkau tidak tahu bahwasanya kita ini tidak boleh makan sedekah? Diajarkan langsung ketika itu, menunjukkan tentang wajib bagi orang tua yang dia melihat anaknya melakukan hal yang mungkar, meskipun anak masih kecil, tapi kalau sudah dewasa dia akan menjadi sebuah kemungkaran kalau dia lakukan. Wajib untuk segera mengajarkan kepada dia, beritahukan dia ini tidak boleh. Biasakan dia untuk tidak melakukan hal tersebut. Menunjukkan Nabi SAW telah mencontohkan kepada kita dalam keluarga beliau, menjaga keluarga beliau agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis ini menunjukkan juga perintah di situ berarti bukan hanya bapak ke anak, tapi kalau seandainya dia pun melihat cucu melakukan hal yang dilarang, maka dia juga berhak dan dia juga wajib untuk melarang cucunya. Ada kalanya mungkin bapaknya tidak melihat, tapi kakeknya melihat cucunya melakukan hal yang diharamkan, dilarang oleh Allah SWT, maka kakeknya pun berkewajiban untuk melarang. Karena yang namanya aulad dalam bahasa Arab itu mencakup al-abna wa abna'ul abna, anak dan juga anak dari anak-anak, itu keturunan semua ke bawah turunannya, itu
laki-laki dan perempuan. Maka kalau ada orang tua melihat anak-anaknya melakukan perbuatan maksiat, misalkan anaknya meninggalkan kewajiban, wajib orang tuanya mengingatkan, mengajarkan, ini wajib, jangan kamu tinggalkan. Melihat anak-anak yang melakukan kemaksiatan, mencela orang, mencaci orang, menggibah orang, atau melakukan kemaksiatan yang lain, misalkan memukul temannya, dilarang. Jangan dibiarkan. Sudahlah, dunia anak-anak bukan masalah dunia anak-anak, tapi kita harus ajarkan mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Ajarkan mereka bermain dengan permainan-permainan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kewajiban orang tua. Dia akan diminta pertanggungjawabannya sebelum anaknya adalah orang tuanya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi. Hadis yang kedua dari Abu Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini apa kita nyebutnya, anak bawaan dari Ummu Salamah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu menikahi Ummu Salamah setelah suaminya meninggal, dan ketika itu ada anaknya yang dirawat juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini anak apa disebutnya, anak tiri, anak bawaan dari istri. Beliau katakan, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, dulu aku berada di pengasuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis sahfati, dan suatu ketika makan di nampan, tanganku ini seliweran kemana-mana. Itu enggak makan yang berada di dekatnya saja, ambil sana ambil sini, comot-comot yang dari tempat yang jauh, dari sisi nampan yang jauh darinya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepadaku, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Enak, ucapkanlah bismillah. Nabi SAW mengajarkan dia ketika dia makan, ternyata makannya dengan cara yang tidak sesuai dengan adab Islami. Makannya asal comot sana sini, padahal di depan dia ada, namanya anak-anak. Kita tahu namanya anak-anak, dia makan kan seenaknya, ya. Belum tahu. Nabi SAW melihat ketika itu, kemudian Nabi SAW kemudian mengatakan kepada dia, "Hei nak, ucapkanlah bismillah." Pertama diajarkan tentang bagaimana seharusnya dia makan terlebih dahulu. Ucapkan bismillah sebelum makan. Wa kul biyaminik, kemudian makan dengan tangan kanan. Inilah adab Islami, inilah adabnya seorang muslim. Betapa banyak sekarang kita lihat kaum muslim makannya enak-enak saja pakai tangan kiri. Entah sadar, entah tidak sadar, kebiasaan atau mungkin sengaja, wallahu ta'ala alam, menunjukkan mereka meninggalkan adab Islami ini. Nabi SAW yang melihat anak kecil saja, beliau perintahkan, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kenapa tidak boleh dengan tangan kiri? Karena makan dengan tangan kiri, Nabi SAW dalam hadis yang lain adalah kebiasaannya syaitan, dan kita tidak boleh untuk mengikuti kebiasaan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan. Tradisi, kebiasaan, etikanya syaitan jangan kalian ikuti. Maka makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yali, dan ketika makan, makanlah dari yang terdekat di hadapanmu. Kalau jenis makanannya sudah ada di hadapanmu, makan dari hadapanmu. Jangan ngambil yang ada di hadapan orang lain. Ini bukan etika yang baik, bukan adab Islami. Nabi SAW dalam hadis ini memberikan apa? Pendidikan tentang adab, bagaimana cara makan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Membawakan hadis ini bahwasanya kewajiban orang tua kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, entah itu anaknya, entah itu anak yang berada dalam pengasuhannya, anak bawaan dari istrinya, ataupun bahkan misalkan budaknya, atau siapapun yang berada dalam rumahnya, berada di bawah tanggung jawabnya, haruslah dia ajarkan juga tentang adab-adab
di dalam bermuamalah, bukan hanya di dalam bentuk-bentuk ketaatan yang ibadah antara seorang hamba dengan Rabbnya, tapi juga di dalam adab-adab Islam. Makanya Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab tentang tadi perintah taat kepada Allah SWT, karena bentuk taat kepada Allah SWT bukan hanya dalam hal sholat, puasa, zakat, tapi juga dalam adab, bagaimana adab makan, bagaimana adab bertutur kata, bagaimana adab ketika dia menyikapi ini dan itu dan seterusnya. Begitu banyak para ulama membahas tentang adab-adab Islam. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Umar bin Abi Salamah yang ketika itu bukan anak beliau, ini adalah anak bawaan, bukan cucu beliau, tapi tetap beliau mengajarkannya karena berada di bawah pengasuhan dan tanggung jawab beliau sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kalau kita ada orang yang di bawah pengasuhan kita, anak yatim misalkan, kita asuh mereka di rumah kita atau di rumah yang kita sediakan untuk mereka, ajarkan juga mereka tentang adab Islami, ajarkan mereka tentang ketaatan kepada Allah SWT. Itulah kewajiban kita yang dengan menunaikan hal tersebut kita menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga terdapat beberapa adab-adab yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwasanya anjuran untuk mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim itu pun tidak mengapa ketika seorang akan memulai makan. Sambillah, yaitu ucapkanlah nama Allah sebelum engkau memulai makan. Yang kedua, makan dengan tangan kanan, dan sebagian para ulama mengatakan ini hukumnya wajib makan dengan tangan kanan dan haram hukumnya seorang makan dengan tangan kirinya. Bukan hanya sekedar anjuran, sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib, karena Nabi SAW melarang seorang untuk makan dengan tangan kiri, dan beliau mendoakan keburukan bagi orang yang ketika itu tetap makan dengan tangan kirinya. Menunjukkan hal ini dilarang dengan larangan yang sifatnya adalah haram. Maka wajib bagi kita mendidik anak-anak kita. Kita makan bersama mereka, ajarkan mereka bismillah dulu. Kalau kita lihat dia makan tangan kiri, kita katakan pakai tangan kanan. Kalau kita lihat dia makannya comot-comot dari tempat yang jauh pada dekat dia ada, katakan pada dia makan dulu dari yang terdekat, karena inilah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sambil diajarkan bahwasanya ini bukan hanya perintah dari orang tuanya, bukan hanya sekedar tata krama saja, tapi adalah perintah dari Allah dan Rasul. Tanamkan keimanan kepada mereka, tanamkan bahwasanya apa yang mereka lakukan semua itu adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Hadis yang terakhir dalam bab ini sebelum kita tutup, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat tatkala mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka dikarenakan meninggalkan salat kalau mereka berumur 10 tahun, dan pisahkan di antara mereka, yaitu laki-laki dan perempuan, pisahkan tempat tidurnya. Kalau sudah berumur 10 tahun maka pisahkan tempat tidurnya. Tidak boleh anak laki-laki dan perempuan itu tidur dalam satu ruang, karena sudah mulai tumbuh kedewasaannya, akan sudah mulai tumbuh hasratnya sesuai dengan jenis kelaminnya, maka tidak boleh meskipun sama-sama saudara. Nabi SAW mengajarkan kepada para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka sejak mereka berusia 7 tahun. Dan perintah di sini bukan hanya pada sholat kata para ulama, tapi juga mencakup ibadah yang lain. Puasa misalkan, puasa Ramadan, maka anak-anak yang sudah 7 tahun pun dilatih, diperintahkan untuk ikut berpuasa Ramadan. Kalau mereka kemudian siang hari sudah mulai merengek-rengek, coba dirayu bagaimana caranya mereka bisa bertahan sampai terbenamnya matahari. Kalau memang sudah benar-benar tidak bisa nahan dan bisa memudaratkan mereka secara kesehatan mereka, maka tidak mengapa kemudian
mengizinkan mereka berbuka. Tapi kalau sekiranya ini masih bisa bertahan, tidak membahayakan mereka, masih sanggup dia secara kemampuan fisiknya, hanya saja rewel karena biasanya sudah waktunya makan siang, coba dirayu, coba dialihkan bagaimana supaya mereka bisa memenuhi rukun puasa itu hingga terbenamnya matahari. Jadi jangan berpatokan hanya puasa setengah hari, udah setengah hari dulu, nggak ada puasa setengah hari itu, nggak ada. Puasa itu ada dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kadang karena orang tua kasihan, udah rengek-rengek, coba dulu dirayu. Para sahabat Rasulullah SAW itu coba untuk merayu anak-anaknya untuk bisa menyelesaikan puasa itu sebagaimana kaum muslimin juga ikut menjalankan puasa. Tapi kalaupun nggak sanggup, ya nggak apa dibatalkan. Orang yang sehat, orang yang dewasa saja kalau seandainya memudaratkan boleh untuk membatalkan puasa, apalagi anak. Pintar-pintarnya orang tua melihat keadaan anak, dan pintar-pintarnya orang tua bagaimana merayu anak-anak tersebut. Dan juga amalan-amalan yang lain. Oleh karena itu dibawakan riwayat yang lain di sini oleh Imam Nawawi, yaitu hadis yang lain dari Surayyadah Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimus sabiyya as-shalah." Ajarkan anak kecil salat tatkala dia berumur 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha ibna 10 sinin, dan pukullah dia karena meninggalkan salat. Kalau salatnya masih main-main, salatnya masih bercanda ketika umur 10 tahun, pukul. Pukulan di sini pukulan yang mendidik, tentunya dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya berkewajiban untuk memukul anak-anak tersebut. Perintahkan mereka, ini sholatnya belum benar, tidak boleh seperti itu. Sholat memiliki syarat-syaratnya, memiliki rukun-rukunnya, ada pembatal-pembatal yang harus ditinggalkan. Tidak boleh begini dan begitu. Maka ajarkan kepada anak-anak. Ajarkan juga tentang muamalah mereka di antara sesama manusia dan adab-adab Islami yang lainnya. Itulah kewajiban kita sebagai orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menunaikan kewajiban ini, amanah yang telah Allah berikan kepada kita sebagai orang tua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi perhiasan bagi orang tuanya, menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya, serta menjadi hal yang bisa menjadikan orang tuanya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khani wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita beralih pada bab yang berikutnya pada pertemuan datang. Sallallahu alaihi wa sallam.